Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Safitri dengan NIM 4512419011. Di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi dan klasifikasi limbah B3 di lingkungan di sekitar saya. Sebelum memasuki pembahasan mengenai limbah apa saja yang ada di sekitar saya, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai pengertian limbah B3. Pengertian limbah B3 ini dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang bersifat dan konsentrasinya itu mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, lalu mengganggu kesehatan dan juga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 sendiri bukan hanya dapat didapatkan dari hasil kegiatan industri, namun pada kegiatan rumah tangga pun sering sekali kita menghasilkan beberapa jenis limbah B3, di mana beberapa contohnya akan nanti saya jelaskan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis limbah B3, yang mana ada 3, yaitu yang pertama ada limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yang mana limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, dan pengemasan. Yang kedua ada limbah B3 dari sumber spesifik, yang mana limbah ini berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Dan yang ketiga ada limbah B3 dari sumber lainnya, yang mana limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk yang sudah kadaluarsa, lalu ada sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak sesuai spesifikasi. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan mengenai apa saja limbah B3 yang dihasilkan di lingkungan saya. Yang pertama yaitu ada deterjen, yang mana penggunaan bahan-bahan kimia pada deterjen ini dapat berbahaya untuk keberlangsungan hidup manusia serta juga lingkungan. Yang mana bahan kimia yang terdapat pada deterjen biasanya seperti surfaktan, builder, filler, dan adiktif. Deterjen ini bisa mencemari lingkungan melalui busa yang dibuat melalui saluran air. Busa deterjen yang tidak mudah hilang ini bisa membuat kontak air dan udara menjadi terbatas. Air bekas cucian atau busa deterjen ini akan menimbulkan berbagai masalah pencemaran yang juga dapat merusak ekosistem di dalam air, seperti mencemari kualitas air tanah dengan bahan kimia, pertumbuhan ganggang atau tumbuhan air berlebihan yang merusak ekosistem di dalam air, sehingga menipisnya oksigen di dalam air yang akhirnya membunuh ikan dan juga organisme lainnya. Selain itu, bahan surfaktan yang terdapat dalam deterjen juga menimbulkan kulit menjadi kasar. Lalu deterjen ini juga mengandung enzim kationik yang berguna untuk membasmi noda pada pakaian. Namun nyatanya zat kationik ini adalah zat beracun yang jika tak sengaja tertelan dapat menyebabkan seseorang merasa mual, muntah, syok, kejang-kejang, bahkan koma. Adapun deterjen yang mengandung enzim non-ionik yang lebih sedikit jumlah racunnya daripada deterjen kationik. Meski begitu, zat non-ionik ini dapat membuat kulit iritasi dan membuat mata cenderung lebih sensitif atau terasa perih. Selanjutnya, pewangi yang biasa terkandung dalam deterjen pun ternyata dapat menyebabkan efek negatif bagi kesehatan seperti iritasi pada kulit dan saluran pernapasan, sakit kepala, bersin, mata berair, alergi, dan juga dapat menimbulkan asma. Yang kedua yaitu batu baterai bekas. Baterai memiliki kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Baterai tergolong ke dalam limbah B3 karena kandungan yang dimilikinya seperti terdapat merkuri, nikel, timbal, mangan, kadmium, dan litium. Yang mana merkuri ini dapat bersifat korosif bagi kulit, yang mana
Berarti mengoleskan merkuri pada kulit akan membuat lapisan kulit semakin menipis. Paparan yang tinggi terhadap merkuri dapat berupa kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf, dan juga sistem urologi. Selain itu, merkuri juga beresiko mengganggu berbagai organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh. Bahaya merkuri bagi lingkungan bisa berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, baterai bekas sangat tidak disarankan untuk langsung dibuang pada pembuangan sampah umum. Seharusnya sebelum dibuang, baterai lebih dahulu dipisahkan dengan sampah lain, kemudian disimpan di dalam wadah khusus yang tidak konduktif, dan buang baterai bekas di fasilitas pengolahan limbah B3. Limbah B3 terakhir yang ada di lingkungan sekitar saya yaitu adalah kaleng aerosol kosong atau kaleng obat nyamuk. Yang mana kaleng aerosol kosong ini biasanya bersifat mudah meledak jika terkena panas dan juga memiliki bahan kimia yang berbahaya bagi manusia. Bahan kimia yang biasanya terdapat pada obat nyamuk yaitu diklorovinil dimetil fosfat atau DDVP, lalu ada propoxur atau karbanat, dan dietiltoluamid pada obat nyamuk yang biasanya kita gunakan. Sebagai contohnya, seperti itu, dan bahan kimia inilah yang perlu menjadi pertimbangan untuk tidak membuang sampah jenis ini langsung ke pembuangan umum. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.